saya Tommy Anggara, NPM 1921211084. Pada video kali ini saya akan membahas rangkuman yang telah saya buat mengenai ulasan novel karya Eyang Sapardi Djoko Damono yang berjudul Hujan Bulan Juni. Namun sebelum mengulas tentang novel ini, saya juga telah membaca buku Hujan Bulan Juni Serpihan Sajak karya Eyang Sapardi Djoko Damono juga, karena novel Hujan Bulan Juni ini diadaptasi dari buku Serpihan Sajak Hujan Bulan Juni. Novel Hujan Bulan Juni karya Eyang Sapardi Djoko Damono bercerita tentang kisah perjalanan asmara antara Sarwono dan Pinkan. Sarwono adalah seorang dosen antropologi Universitas Indonesia, sedangkan Pinkan adalah dosen dari jurusan sastra Jepang. Pinkan merupakan seorang wanita blasteran keturunan Manado dan Jawa, sedangkan Sarwono sendiri adalah lelaki Solo Tulen. Pemilihan tema dalam novel Hujan Bulan Juni ini menarik menurut saya karena mengangkat bagaimana kisah percintaan beda agama, terbukti dalam penggalan pada halaman 76 yang berkata seperti ini. Seruan pengkhotbah untuk tidak memanfaatkan agama sebagai alat untuk mencapai apapun, yang menjadi dasar keyakinan sebagai orang yang harus menghargai keyakinan orang lain. Selanjutnya, pemilihan latar tempat dalam novel ini pun cukup menarik, seperti halnya di UI sebagai kampus tempat di mana mereka mengasah pendidikan. Universitas Indonesia adalah tempat Sarwono dan Pinkan sang perantau menuntut ilmu dan bekerja sebagai prodi. Sebenarnya hubungan mereka ini bisa dikatakan sebagai incest satu jurusan, hanya saja berbeda fakultas. Selain itu, gambaran tentang ibu kota Jakarta pun tak ketinggalan ikut andil menjadi bagian yang cukup penting, karena Jakarta adalah tempat Sarwono dan Pinkan mengenal kerasnya hidup. Seperti kata Sarwono, masuk Jakarta lagi, masuk kemacetan lagi, masuk asap knalpot, masuk hutan belantara motor yang semakin lama semakin terasa sebagai dilema. Itulah cara khas Sarwono dalam menyampaikan kebahagiaannya berada di Jakarta. Karena di dalam novel ini Sarwono menganggap Jakarta itu kasih sayang seperti halnya Solo. Latar waktu yakni tahun 2014 sampai 2015. Namun dalam novel ini tidak begitu jelas digambarkan latar waktu pada tahun tersebut. Kebanyakan cerita di novel ini terjadi pada pagi hari. Di awal bab, Sarwono merasa gembira karena 3 puisinya dimuat di sebuah koran bernama Suara Keyakinan. Sarwono adalah sosok pekerja keras yang lebih suka mengekspresikan perasaannya di sela-sela larik sajaknya. Karena baginya rasa adalah momen yang perlu diabadikan melalui tulisan agar masih tinggal meskipun sudah terlewatkan. Dan memang benar, ada puisinya di koran, 3 buah di sudut halamannya yang pasti kalah meriah dibandingkan berita politik. Penggalan tersebut menunjukkan penggunaan alur campuran dalam novel ini yang dimulai langsung dari tahap Sarwono menerbitkan puisinya yang ditujukan untuk Pinkan nan jauh di Kyoto. Pada bab 2, novel ini menceritakan tentang kisah Sarwono dan Pinkan dimulai yakni saat mereka pertama kali bertemu. Ketika pertama kali mengenalnya di rumah Toar, Palenan Kahu, Sarwono langsung merasa dirinya menjadi tokoh utama sebuah sinetron dan adik Toar itu. Pada kutipan tersebut, jelas menggambarkan titik mulai dari kisah perjalanan mereka berawal dari sana. Setiap kehidupan memiliki ujian dan likuan hidup. Sarwono dan Pinkan pun tak kalah dalam memeranginya. Terlebih mereka adalah karakter yang diciptakan sangat berbeda, dilihat dari kota, budaya, suku, bahkan agama. Namun, di bab 2 ini sosok Sarwono dan Pinkan digambarkan tidak mempersoalkan perbedaan agama dan saling mencintai satu sama lain seperti apa yang dikatakan oleh Sarwono. Kita boleh berbeda, tetapi kenyataannya boleh dibilang sama. Selain itu, tanggapan Pinkan ketika ditanya Benny mengenai kelanjutan hubungannya dengan laki-laki Jawa itu tak kalah seriusnya. Memangnya kenapa kalau aku pakai jilbab? Pada penggalan tersebut, dapat dikatakan bahwa Pinkan adalah wanita yang teguh pada pendirian.
Bahkan, ia bisa dibilang sudah memiliki rencana meninggalkan keyakinannya jika Sarwono meminta. Dua penggalan percakapan tersebut telah menunjukkan bahwa perbedaan tak bisa menghentikan tekad mereka dalam menggapai cita dan cinta untuk bersama. Sebenarnya permasalahan tentang beda agama dan suku ini dipermasalahkan oleh keluarga Pinkan. Mereka sering menanyakan kelanjutan hubungan Pinkan dan Sarono yang terkadang sedikit menyudutkan Pinkan. Sekian ulasan tentang novel Hujan Bulan Juni karya Eyang Sapardi Djoko Damono ini. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.